Forbidden fruit on apple juice, can I sip on the cup? Mix it with some 1942 and I'm hitting you up. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Fiona Siregar. Saya dari kelompok 10. Saya di sini berperan sebagai moderator dari presentasi kelompok kami. Kita langsung saja ke topik akan disampaikan oleh Ramadan Nur Akbar. Kepada Ramadan Nur Akbar kami persilakan. Topik 1. Pengantar dan pengertian kelompok dan individu. A. Pengantar kelompok dan individu. 1. Kelompok merupakan kumpulan individu yang saling berinteraksi dan mempengaruhi satu sama lain. 2. Individu dalam kelompok mempengaruhi tingkat dinamika kelompok. 3. Individu merupakan cikal bakal perilaku kelompok. B. Pengertian. 1. Pengertian kelompok. Kelompok adalah sebuah kumpulan individu yang mempunyai karakteristik umum dalam mengejar tujuan yang sama. Baiklah, selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Muhammad Ridwan. 2. Pengertian individu. Dalam bahasa Latin, individu berasal dari kata individu yang berarti tidak terbagi. Sederhananya, individu merupakan suatu sebutan yang bisa dipakai untuk menyatakan suatu kesatuan yang paling kecil atau terbatas. Individu adalah bagian terkecil dari suatu kelompok masyarakat yang tidak dapat dipisah menjadi bagian yang terkecil lagi. Sebagai makhluk individu, manusia memiliki keunikan dan karakteristiknya masing-masing, di mana ciri khas tersebut tidak sama persis dengan individu lainnya. Bahkan sekalipun terakhir kembar, pasti terdapat perbedaan baik dari bentuk fisik maupun sifatnya. Ciri seorang individu tidak hanya mudah dikenali melalui ciri fisik. Setidaknya ada 3 aspek yang penting bagi individu, yaitu aspek sosial, aspek fisik, dan aspek psikologis. Semua aspek di dalam individu tersebut akan saling terkait atau saling mempengaruhi, sehingga jika salah satu aspek rusak, ada kemungkinan aspek yang lain juga ikut rusak. Sebagai individu yang hidup di lingkungan sosial, individu memiliki peran penting dan bisa mempengaruhi lingkungannya. Hal inilah yang kemudian disebut sebagai makhluk sosial, yang bisa mempengaruhi dan dipengaruhi oleh orang lain. Topik 2. Karakter dan fungsi kelompok. A. Karakter. Karakter adalah seperangkat sifat yang selalu dikagumi sebagai tanda-tanda kebaikan, kebajikan, dan kematangan moral seseorang. Secara etimologi, Istilah karakter berasal dari bahasa Latin character, yang berarti watak, tabiat, sifat-sifat kejiwaan, budi pekerti, kepribadian, dan akhlak. Fungsi kelompok. Manusia adalah makhluk sosial dan harus berinteraksi dengan manusia lain. Kelompok sosial terbentuk karena adanya tujuan yang sama antara anggota kelompok sehingga terjalin kerjasama. Fungsi sosial terdiri dari 2 fungsi, yaitu 1. Fungsi kelompok sosial bagi individu. Fungsi ini berkaitan dengan fungsi yang berdampak langsung dengan individu atau anggota kelompok sosial. Ada banyak fungsi kelompok sosial bagi individu. 1. Sebagai media menjalin hubungan. Kelompok sosial adalah media untuk individu berkumpul dan berinteraksi. Dengan kelompok sosial, individu mampu bersosialisasi serta memahami nilai dan norma dalam masyarakat. 2. Sebagai media pendidikan. Kelompok sosial memiliki peran untuk meneruskan budaya dan memberikan pemahaman tentang ilmu pengetahuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Jika sebagai sarana pemecah masalah, hal ini berkaitan dengan penemuan solusi yang belum diketahui. Contohnya diskusi kelompok. Yang kedua, fungsi kelompok sosial bagi masyarakat. Fungsi kelompok sosial bagi masyarakat bersifat tersembunyi, tidak dapat secara langsung dirasakan oleh masyarakat. Ada banyak fungsi sosial bagi masyarakat, diantaranya 1. Sebagai pencipta nilai dan norma dalam masyarakat. Proses interaksi
Proses interaksi antara individu anggota kelompok dengan anggota lain dapat menghasilkan nilai dan norma dalam masyarakat. 2. Sebagai pembentuk struktur sosial dalam masyarakat. Struktur sosial terbentuk dari pola interaksi antara anggota kelompok sosial. Struktur sosial sendiri menunjukkan adanya status dan peran dalam masyarakat. 3. Sebagai pengawas sosial. Kelompok sosial dapat berfungsi untuk melindungi anggotanya dari tindakan menyimpang. Kelompok sosial mempunyai aturan yang harus ditaati oleh anggotanya. Jika melanggar akan dikenakan sanksi. Secara tidak langsung aturan tersebut dapat melindungi anggota kelompok dari penyimpangan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Intan Salsabila. Konflik 3. Pengaruh kelompok pada individu. Walgito 2001 menyatakan, jika jumlah individu itu banyak, maka individu merasa dirinya cukup kuat untuk menghadapi atau menentang norma-norma yang dianggapnya menjadi penghalang. Menurut Santoso 2006, kelompok sosial dapat berpengaruh terhadap kehidupan secara pribadi secara umum, yaitu yang pertama pengaruh terhadap persepsi, yang kedua pengaruh pada sikap meliputi pembentukan dan perubahan sikap, yang ketiga pengaruh terhadap tingkah laku. Topik 4. Kerjasama dan konflik kerjasama. Kelompok adalah sekumpulan individu yang mempunyai tujuan yang sama yang ingin dicapai. Dan untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan kerjasama yang baik, saling berbagi rasa, saling menghargai, dan saling memberi semangat antar kelompok. Beberapa hal yang mempengaruhi pembentukan kelompok antara lain adalah adanya komunikasi, motivasi, mampu mengelola konflik, kompetisi, dan kerjasama. Kerjasama merupakan sarana dan menjadi tanda terkait dengan kualitas kelompok sebagai tempat berkumpulnya orang-orang dalam suatu organisasi. Dalam membangun kerjasama kelompok diperlukan rasa saling percaya, keterbukaan atau transparansi, realisasi atau perwujudan diri, dan saling ketergantungan. Kerjasama sendiri akan dapat tercipta dengan sempurna apabila dua individu akan saling bahu-membahu untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Definisi kerjasama itu sendiri juga dapat diartikan sebagai bentuk interaksi sosial dengan sifat asosiatif yang akan terjadi ketika ada sebuah kelompok masyarakat yang memiliki pandangan dan tujuan untuk mewujudkannya bersama. Topik 4. Konflik. Konflik adalah suatu peristiwa atau fenomena sosial di mana terjadi pertentangan atau pertikaian baik antar individu dengan individu lain. Jenis-jenis konflik. 1. Konflik antar satuan nasional. 2. Konflik antar politik. 3. Konflik individu dan kelompok. Penyebab konflik: perbedaan kebudayaan, perbedaan kepentingan. Oke teman-teman, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kata yang salah atau kurang berkenan di hati kalian, kami pribadi meminta maaf. Saya sebagai moderator mohon undur diri. Sekian dan terima kasih.